Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini di bulan Ramadan ini, tepat di akhir-akhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian bisa beribadah di hadapannya. Melalui ibadah puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, sesungguhnya memberikan banyak hal kepada kita. Banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak hikmah di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di balik perintah ibadah puasa ini ternyata ada hal yang menarik yang sesungguhnya kemudian kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Salah satu di antaranya adalah bahwa puasa itu harus dengan ilmu, sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Pernah satu waktu seorang mahasiswa atau mungkin salah satu di antara kita yang di pagi hari terlihat tidak berpuasa, lalu kemudian ditanya, "Kenapa engkau tidak puasa hari ini?" "Mohon maaf, saya tadi malam atau tadi subuh saya tidak sempat makan sahur, sehingga dengan itu saya tidak puasa." Ini satu contoh bahwa ternyata ada di antara kita tidak punya ilmu atau tidak memahami tentang puasa itu. Bahwa sesungguhnya puasa itu minimal, ya kalau kemudian kita lihat aturannya, rukun dan syaratnya, puasa itu hanya memiliki 2 rukun saja. Yang pertama adalah niat pada malam harinya, kalau itu adalah puasa yang wajib. Dan yang kedua adalah al-imsak, adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, dari makan, minum, berhubungan suami istri, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dari kisah ini ya, menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya seseorang itu memiliki ilmu. Maka setiap umat Islam seharusnya memahami bahwa ilmu itu adalah bagian utama dalam aktivitas ibadah kita, dalam aktivitas muamalah kita dengan sesama, sehingga itu menjadi ukuran penting apakah ibadah itu diterima atau tidak karena kemudian ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutarakan kalimat yang sesungguhnya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Tapi ternyata di dalam ayat selanjutnya tidak ada jawaban yang menunjukkan bahwa jawaban dari pertanyaan tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena kemudian semuanya memahami, kita semua paham bahwa tentulah berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, bahkan derajat yang begitu tinggi, beberapa derajat bagi orang yang beriman dan mereka yang kemudian menuntut ilmu. Ini di antara begitu banyak sesungguhnya fadilah-fadilah dari ilmu itu, sehingga kemudian seharusnya di antara kita harus kemudian berjuang dan berusaha terus untuk kemudian bisa mendapatkan ilmu. Kalau hari ini sudah SMA, aliyah, maka kemudian coba terus untuk menuntut ilmu. Dengan kuliah S1, kalau memungkinkan bisa S2 dan seterusnya. Apakah melalui bidang secara formal ataupun tidak, maka maksimalkanlah untuk menuntut ilmu. Para pemirsa sekalian, bahkan pernah dikisahkan, pernah satu waktu didapati seorang iblis yang akan masuk ke dalam masjid, tapi ternyata tidak bisa masuk ke masjid. Hanya menunggu di pintu saja. Maka didapati oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah tanya, "Wahai iblis, apa yang kau lakukan di sini?" Kata iblis, "Saya akan mengganggu orang-orang yang beribadah di dalam. Saya akan mengganggu orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalam masjid ini. Orang yang sholat itu saya mau ganggu."
tapi saya khawatir dengan orang yang tidur itu. Maka kemudian keanehan ini ditanyakan kembali oleh Rasulullah. Kenapa terhadap orang yang sholat engkau berani untuk mengganggunya, padahal dia sementara bermunajat di hadapan Allah, lagi komunikasi dengan Allah. Lalu kemudian engkau malah lebih khawatir terhadap orang yang lagi tidur itu. Kata iblis, saya tahu mereka berdua ini. Yang pertama, ketika ia melaksanakan sholat, saya tahu bahwa sholatnya ini tanpa ilmu, hanya sekedar memaksimalkan jumlah rakaat, hanya memaksimalkan ibadahnya saja, atau hanya sekedar memperlihatkan ibadahnya saja tanpa kemudian ilmu, tanpa kemudian tahu tentang apa ibadah tersebut, hanya laksanakan saja. Sementara yang tertidur itu, dia baru saja melaksanakan ibadah walaupun tidak banyak, tapi dia punya ilmu dan kemudian istirahat sejenak gitu. Maka saya jauh lebih khawatir terhadap orang yang tidur itu. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa ilmu itu penting dalam aktivitas ibadah kita, dalam aktivitas bermuamalah kita dengan sesama, sangat penting, sangat penting. Sehingga begitu banyak sesungguhnya motivasi-motivasi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi terkait bagaimana mereka yang menuntut ilmu. Maka di antara riwayat itu dijelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dijelaskan, siapa yang ingin mendapatkan dunia fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Maka wajib ia kemudian harus mendapatkan itu dengan ilmu. Yang kedua, wa man arada al-akhirah, siapa yang ingin mendapatkan hari akhiratnya, keutamaan di akhirat nanti, fa'alaihi bil ilm, maka juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan keduanya, maka juga dengan ilmu, fa'alaihi bil ilm. Ini menunjukkan keutamaannya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hari ini kesempatan untuk bisa berkuliah, menuntut ilmu, maka maksimalkanlah untuk bisa meraih ilmu setinggi-tingginya dalam hal pengetahuan di dunia dan juga pengetahuan di akhirat, untuk kemudian insya Allah kita dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat ini adalah lanjutan ayat sebelumnya yang kemudian menyebutkan ada orang yang ketika ia minta kepada Allah, dia hanya minta dunia saja. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang minta waktu di dunia, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia. Karena dia hanya minta dunia, apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada bagiannya pada hari akhirat nantinya. Sementara kalimat yang kedua, wa minhum, dan di antara mereka ada yang memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Maka kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka inilah yang mendapatkan bahagian sebagaimana bahagian yang waktu di dunia mereka berusaha untuk mendapatkannya. Kalau di dunia dia berusaha untuk mendapatkan dunia, maka Allah berikan dunia. Kalau waktu di dunia ia berusaha untuk mendapatkan dunia dan akhiratnya, Allah berikan keduanya. Masya Allah. Oleh karenanya itu, untuk memotivasi kita semua, selama bulan suci Ramadan ini, maksimalkanlah untuk beribadah. Jangan lupa untuk terus belajar tentang agama, belajar tentang dunia ini, dan belajar pada semua hal. Ingat, di ayat yang pertama turun itu menjelaskan ilmu yang utama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kalian. Di dalam ilmu nahwu, dalam kajian bahasa Arab, ternyata iqra itu adalah kata kerja yang membutuhkan maf'ulun bih, objek. Tapi Allah tidak menghadirkan objek di sana. Maknanya, maka belajarlah semua. Pelajari, bacalah semuanya, agama ataupun ilmu-ilmu lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mari kita tutup kesempatan pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.